Beberapa waktu yang lalu, gue sempat bikin video review Mayoret Toyota GT8. Di video itu gue bilang kalau harga Mayoret itu sedikit kemahalan, yaitu 89.000 cuma dapat toys dengan detail dan presisi yang terbilang biasa aja. Namun kali ini mungkin pandangan gue terhadap Mayoret akan sedikit berubah. Baru-baru ini Mayoret Japan Series baru aja rilis, dan Mayoret Japan Series ini menghadirkan line up yang cukup menarik. Di antara yang menurut gue paling menarik adalah Toyota Century. Kenapa Toyota Century? Gue rasa cukup jarang ada merek diecast khususnya toys yang bikin Century, kecuali mungkin Tomica yang emang brand Jepang. Jadi di video kali ini gue akan review Mayoret Japan Series Toyota Century. Gak usah banyak basa-basi, yuk kita mulai. Sedikit informasi tentang Toyota Century. Jadi Toyota Century adalah line up mobil mewah Toyota. Di antaranya ada sedan limousine dan baru-baru ini SUV. Toyota Century ini juga merupakan mobil yang digunakan oleh Kekaisaran Jepang. Untuk yang dibuat Mayoret ini merupakan Toyota Century generasi kedua atau G50. Masuk ke review, kita mulai dari harga dulu. Mayoret di Indonesia baru-baru ini ganti distributor, dan hal tersebut juga sedikit berpengaruh dengan harga Mayoret di gantungan. Toyota Century ini gue dapat dengan harga 79.000, 10.000 lebih murah dari GT86 waktu itu. Gue rasa selisih 10.000 cukup untuk mempengaruhi minat gue untuk beli barang. Dan dengan 10.000 lebih murah ini, selisih harga Mayoret dengan Tomica juga jadi lumayan jauh, sehingga keluhan soal harga yang gue katakan sebelumnya udah nggak lagi valid. Masuk ke detail, ketimbang GT86 kemarin, Century ini cukup banyak improvementnya dari segi detail. Pertama dari segi proporsi, nggak kegentutan kayak yang terakhir GT86. Detail lampunya juga bagus, lampu depan dengan clear plastik dan lampu belakang dicat dengan cukup rapi. List chrome dan emblem baik logo dan tulisan Century juga melengkapi diecast ini, sehingga kesan mewah dari Toyota Century tereplikasi cukup baik. Spion juga ada meskipun menggunakan material yang sama dengan bodi. Awalnya gue cukup skeptis dengan pintu yang bisa kebuka, karena sering diecast yang pintu atau ada komponen lain yang bisa kebuka itu jatuhnya jelek pas ditutup karena ada celah yang besar banget. Surprisingly hal itu nggak terjadi di diecast ini, karena setelah ditutup jatuhnya pun masih tetap cukup rapi. Yang menurut gue cukup unik dari diecast ini adalah bannya. Materialnya masih plastik, namun dengan ujung yang diberi tekstur sekilas file jadi kayak ban karet. Setelah pujian bertubi-tubi, gue rasa sih masih ada beberapa kekurangan dari diecast ini. Yang pertama, skala. Meskipun tadi gue bilang secara proporsi diecast ini udah cukup bagus, ukuran dari Toyota Century ini agak kekecilan. Tertulis di base plate bawah bahwa skala dari Mayoret Toyota Century ini 167, yang berarti bahkan lebih kecil dari Mini GT atau semacamnya yang skalanya itu 164. Selain masalah skala, gue rasa soal velg juga harusnya bisa dibuat lebih menyerupai Toyota Century-nya, supaya kesannya nggak mainan-mainan amat. Soal material cat dan plastik untuk base plate, gue rasa Mayoret khususnya ini juga file masih belum sebagus Hot Wheels atau Matchbox, alias masih kerasa lebih mainan. Mengingat harga yang di atas keduanya, gue rasa akan lebih baik jika hal ini menjadi improvement ke depannya. Oke, sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, bye.